Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Emarinta Karina Burustepu dengan NIM 2204100025 dari Unit 4 PGSD 2022 Universitas Samudra. Teman-teman sekalian, di sini saya ingin menjelaskan tentang perangkat pembelajaran IPA yang sudah saya kembangkan sebelumnya. Adapun perangkat pembelajaran itu terdiri dari modul ajar, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan asesmen. Nah, berikut ini sudah ada contoh modul ajar yang sudah saya kembangkan, yaitu modul IPA, mengapa kita tidak melayang di udara. Di sini sudah ada target peserta didik, model pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan pemahaman bermakna. Ada juga pertanyaan pemantik, ada juga kegiatan motivasi, dan terdapat juga refleksi dan asesmen. Nah, teman-teman sekalian, dengan adanya modul ajar, guru lebih mudah untuk menata cara belajar, tahap-tahap pembelajaran yang mudah untuk siswa dan lebih efektif dan efisien. Jadi, modul ajar itu sebagai media pembelajaran dan alat evaluasi juga bagi guru dan siswa untuk lebih mempermudah dalam proses pembelajaran tersebut gitu. Jadi dengan ada modul ajar, semua pembelajar itu, proses pembelajaran itu terkonsep dan tertata gitu teman-teman. Nah, selanjutnya sudah ada bahan ajar, yaitu flipbook, di mana flipbook ini sudah mencakup kata pengantar, tujuan pembelajaran, dan topik mengapa kita tidak melayang di udara. Pada flipbook ini juga sudah berisikan inti materi yang mudah dipahami oleh siswa. Teman-teman sekalian, sebenarnya ada banyak sekali bahan ajar yang bisa kita terapkan dan berikan kepada siswa. Namun, dari bahan ajar yang sudah saya buat tadi, yaitu flipbook, di mana saya membuat itu dari dua aplikasi saja, yaitu Haizen dan Canva. Pertama-tama saya edit dulu di Canva, lalu saya upload ke Haizen yang membuat itu menjadi flipbook tersebut begitu. Jadi bahan ajar itu juga kita harus buat semenarik mungkin untuk menarik perhatian siswa begitu. Isi dari bahan ajar itu harus mencakup semua materi yang mudah dipahami bagi siswa begitu teman-teman. Gaya gravitasi, mengapa kita tidak melayang di udara, fase B, kelas 4, bab 3, topik C. Mari kita lihat kegiatan pembukaan berikut. Apakah kamu melihat perbedaan saat buah dan daun jatuh? Iya, saat lepas dari dahannya, buah jatuh langsung ke permukaan tanah, sedangkan daun masih melayang-layang di udara. Aduh, mengapa bisa begitu ya? Pernahkah kalian bertanya, mengapa buah yang jatuh bisa langsung ke tanah? Dan mengapa kita tidak melayang-layang ke udara, seolah-olah ada yang menarik kita ke permukaan tanah? Apa yang menyebabkan itu ya? Gaya gravitasi. Semua dikarenakan adanya gaya gravitasi di bumi. Jika tidak ada gaya gravitasi, maka semua yang ada di bumi akan melayang-layang di udara. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang dimiliki oleh benda-benda yang memiliki massa, termasuk bumi. Gaya ini menyebabkan semua objek di permukaan bumi tertarik ke arah pusat bumi, sehingga kita tidak melayang-layang di udara. Jika tidak ada gaya gravitasi, benda-benda yang dilempar ke atas akan terus melayang-layang tanpa kembali ke tanah. Penjelasan singkat berikut merupakan jawaban dari mengapa kita tidak melayang di udara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, selanjutnya yang gak kalah menarik itu ada media pembelajaran. Nah, sebenarnya ada banyak sekali media pembelajaran yang bisa kita terapkan kepada siswa agar pembelajaran itu lebih menarik begitu teman-teman. Seperti word wall, permainan, dan video animasi. Nah, seperti yang sudah saya buat, media pembelajaran yaitu video animasi, di mana di situ ada animasi yang bergerak dan ada suara voice over yang mendampingi teks yang beriringan waktunya itu. Jadi siswa jadi lebih mudah memahami tampilan yang menarik dan suara penjelasannya yang jelas begitu teman-teman. Jadi media pembelajaran itu berfungsi sebagai alat bantu untuk pembelajaran jadi tidak membosankan begitu teman-teman. Selanjutnya sudah ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di sini ada terdapat langkah-langkah dalam proses pembelajaran dan eksperimen yang bisa diterapkan kepada siswa. Sudah ada alat yang dibutuhkan dan langkah-langkah percobaannya. Di sini guru juga bisa menilai bagaimana kinerja siswa terhadap individu maupun kelompok.
Nah, selanjutnya itu ada LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik, di mana LKPD berfungsi untuk mendorong kemampuan siswa dalam kemandiriannya ataupun diskusi dalam berkelompok. Nah, isi dari LKPD itu ada langkah-langkah bagaimana cara mengerjakan tugas dan di situ guru juga bisa memberikan paraf begitu, teman-teman. Selanjutnya ada asesmen. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Quizizz yang bisa untuk digunakan pada evaluasi pembelajaran bagi siswa. Nah, di sini sudah ada pertanyaan dan jawaban yang bisa dipilih oleh siswa. Nah, jika jawabannya benar, siswa akan mendapat poin gitu. Nah, jika siswa menjawab salah, maka di sini juga sudah terdapat jawaban yang benar. Jadi siswa itu bisa mengevaluasi manakah jawaban yang salah dan manakah jawaban yang benar. Begitu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada asesmen. Nah, asesmen ini untuk menilai kemampuan siswa. Apakah siswa ini sudah mampu? Apakah siswa ini belum mampu untuk memahami materi yang sudah disampaikan oleh guru? Jadi itu sebagai umpan balik seperti asesmen yang sudah saya buat, yaitu Quizizz. Nah, di situ kita bisa menilai siswa itu apakah sudah mampu untuk mengerjakan tentang gravitasi. Mengapa kita tidak melayang di udara gitu? Apakah siswa sudah mampu atau belum? Dari asesmen ini kita bisa menilai siswa, melihat kemampuan siswa tersebut apakah sudah mampu atau belum untuk memahami materi, begitu, teman-teman. Nah, teman-teman, itu tadi adalah perangkat pembelajaran yang kita terapkan di SD, terutama pada pembelajaran IPA. Nah, rekomendasi saya untuk pembelajaran IPA yaitu siswa dapat belajar yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan terjun langsung untuk bereksperimen. Karena seperti yang kita ketahui, siswa itu terkadang ingin bermain dan tidak ingin monoton hanya buku-buku penjelasan saja. Jadi siswa itu harus ikut terjun langsung dan harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar pembelajaran lebih efektif dan efisien. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang perangkat pembelajaran, yaitu modul ajar, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan asesmen. Nah, kita sebagai seorang guru itu harus mampu untuk kreatif, karena di era teknologi sekarang kita itu harus dituntut memang untuk kreatif, karena ya seperti kita tahu generasi sekarang ya memang otaknya itu udah canggih banget gitu, gadget semua. Jadi mungkin semoga guru-guru sekarang itu bisa lebih mampu lagi mengembangkan media-media pembelajaran, bahan-bahan ajar yang lebih kreatif lagi begitu. Saya akhiri, apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.